Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, walaupun saat ini kita masih merasakan suasana virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia, termasuk di daerah tempat kita tinggal, saya yakin kalian masih semangat terus belajar walaupun belajar dari rumah dan belajar melalui online. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, saya rasa kalian sudah tahu materi sebelum yang kita ajarkan saat ini, yakni materi mengenai teks eksposisi pada bagian pengertian dan jenis teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Anak-anakku semua, saya rasa kalian semua sudah hadir ya pada materi pelajaran kita hari ini, dan saya pastikan kalian harus menyaksikan tayangan ini sampai selesai agar kalian mudah menyelesaikan tugas akhir kalian nantinya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian buka buku paket kalian pada halaman 75. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teks eksposisi, struktur dan kaidah kebahasaan. Baik anak-anakku sekalian, sambil kita menunggu, ada baiknya kalian buka dulu buku paket kalian halaman 75, kalian baca. Apa saja sih jenis-jenis struktur teks eksposisi itu? Nah, ternyata struktur teks eksposisi itu ada 3. Benar sekali, ada opini, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, opini ini biasanya terdapat pada bagian pendahuluan, sedangkan argumentasi ada di bagian isi, dan penegasan ulang ada di bagian penutup. Nah, sekarang silakan kalian saksikan contoh teks berikut. Pada bagian pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang lain ya anak-anakku semua. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa saja itu contoh dari tesis, penegasan ulang, dan simpulan, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 71 mengenai teks pada manajemen pengelolaan sampah. Baik, nah coba kalian latihan dulu. Kalian tentukan mana kira-kira bagian tesis, mana kira-kira bagian penegasan ulang, dan argumentasi. Oke, baik. Nah sekarang coba kita bandingkan jawaban kalian dengan jawaban saya ya. Nah, ini dia, analisis struktur. Analisis struktur pada tesis terdapat pada paragraf 1. Diawali dengan kalimat sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Sedangkan rangkaian argumen terdapat pada paragraf ketiga. Benar sekali. Nah, ini dia contoh. Pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaan. Nah, penegasan ulang sudah jelas, dia ada di akhir. Biasanya ditutup dengan kesimpulan. Nah, kesimpulannya, biaya penyediaan teknologi pengolahan sampah tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar. Baik, sekarang kita memasuki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada, benar sekali, ada 4. Kata teknis, hubungan argumentasi, berdasarkan data, dan persuasif.
Nah, baik, setelah itu kalian saksikan lagi, kalian baca lagi teks halaman 71 tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh kaidah kebahasaan pada teks tersebut. Nah, untuk kata teknis terdapat pada paragraf 3, dia menggunakan kata sampah organik. Untuk kata argumentasi menggunakan kata di samping itu dan bagaimanapun dia terdapat pada paragraf 2 dan 3. Oke, betul sekali. Dan yang ketiga menggunakan kata perujukan, menggunakan kata berdasarkan contoh terdapat pada paragraf 3. Baik, yang keempat menggunakan kata persuasif. Persuasif itu kan kalian tahu bahwa persuasif adalah ajakan. Nah, apabila tidak ada menggunakan kata hendaklah, sebaiknya diharapkan, berarti dia menggunakan kata denotatif. Ya, benar sekali, denotatif adalah makna sebenarnya. Dia terdapat pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kalian baca baik-baik. Nah, sekarang apabila kalian sudah paham mengenai pembahasan saya tadi, silahkan kalian kerjakan pada teks berikut. Nah, tugas kalian menentukan struktur dan kaidah pembahasan teks eksposisi, menentukan mana bagian tesis, rangkuman argumen, penegasan ulang, serta yang mana menggunakan kata teknis, kausalitas, perujukan, dan persuasif. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang saya berikan tadi ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Bahasa Indonesia mudah dan menyenangkan, bukan? Belajar lagi dengan giat di rumah, jangan lupa tugasnya segera diselesaikan. Tetap di rumah saja, belajar dari rumah juga lebih menyenangkan. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan kalian semua. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.